pendidikan. Sebentar. Ya, prinsip supervisi pendidikan dan supervisi pendidikan dalam Islam. Pertama, bahwa istilah supervisi ini sesungguhnya sangat populer dalam dunia modern karena dia meliputi berbagai hal, baik di dunia perdagangan, industri, dan terutama di pendidikan. Supervisi merupakan bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah atau supervisor, dengan membantu memimpin dan memberikan motivasi kepada seluruh personil yang terlibat dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan, meliputi guru, staf, karyawan, dalam meningkatkan kompetensi, melakukan inovasi, serta memberikan apresiasi, termasuk juga sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun seringkali peran dan fungsi supervisi pendidikan tidak berjalan secara maksimal karena supervisor itu lebih menunjukkan kapasitasnya sebagai auditor atau dalam istilah kita di sini dalam tanda kutip polisi pendidikan dengan mengabaikan prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Oleh karena itu maka dalam makalah ini akan kita diskusikan tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan dan supervisi pendidikan di dalam Islam. Ada 3 hal yang akan kami sorot. Apa sebetulnya hakikat dari supervisi pendidikan, kemudian bagaimana konsep dasar dari prinsip-prinsip supervisi pendidikan, dan bagaimana supervisi pendidikan dalam perspektif Islam atau Al-Quran. Yang pertama tentang hakikat supervisi pendidikan. Kita tahu bahwa supervisi itu menurut bahasa sering disebut dengan istilah supervise yang mengandung arti pengawasan. Supervisi pendidikan merupakan pengawasan akademik yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki tugas pengawasan serta memiliki kompetensi di bidang pendidikan, mampu melihat proses pendidikan secara kompleks dan objektif terkait dengan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan berupa aktivitas guru, sarana dan prasarana serta kondisi yang meliputinya, serta mampu mendorong memberikan motivasi kepada seluruh komponen sekolah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dalam supervisi pendidikan, ya. PPT-nya nggak kelihatan. Hah? PPT-nya belum di-share. Ini malah yang muncul di laptop saya PPT-nya. Tidak ada, tidak muncul di sini. Halo? Oke. Oh, baik. Oke, saya lanjut halaman 3. Dalam supervisi pendidikan terdapat 2 aktor. Ini ya? Ya. Ya. Dalam supervisi pendidikan terdapat 2 aktor pelaksana supervisi, yakni kepala sekolah yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan supervisi pendidikan, serta pihak yang diangkat untuk melaksanakan tugas supervisi, yakni pengawas pendidikan. Bicara soal aktor tersebut, maka di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama pada sekolah disebutkan bahwa kualifikasi pengawas meliputi yang pertama adalah memiliki latar belakang pendidikan yang mampu melaksanakan tugas pengawasan dan supervisi minimal sarjana atau D4 serta perguruan tinggi yang terakreditasi A. Kemudian berstatus sebagai guru bersertifikat pendidikan pada madrasah atau sekolah. Mempunyai pengalaman sebagai guru atau tenaga pengajar paling kurang 8 tahun. Memiliki pangkat minimal penata 3C, memiliki kompetensi sebagai pengawas yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi pengawas. Penilaian DP3 terakhir 2 tahun terakhir baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Kita bicara soal persyaratan menjadi supervisor berdasarkan Peraturan Menteri Agama. Kemudian kualifikasi pengawas pada peraturan ini diubah di mana boleh orang yang belum 8 tahun menjadi guru tetapi dia pernah menjadi kepala madrasah selama 4 tahun. Kemudian fokus supervisi pendidikan. Fokus supervisi pendidikan itu pertama adalah supervisi akademik. Supervisi akademik itu adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk melihat perilaku dan aktivitas guru dalam proses pembelajaran, untuk dilakukan evaluasi dan pembinaan bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah supervisi administrasi, yakni serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan metode observasi terkait dengan pengelolaan administrasi pendidikan,
sebagai faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian supervisi lembaga. Supervisi lembaga adalah keseluruhan pelaksanaan supervisi yang melihat proses penataan kelembagaan pendidikan secara keseluruhan terkait dengan sarana dan prasarana, interaksi lembaga pendidikan dengan masyarakat, serta akses informasi yang diberikan oleh sekolah kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan pendidikan. Bisa dalam bentuk website, layanan publik, pusat informasi yang berdampak pada image building atau membangun citra lembaga yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian sampai kita pada hal yang penting yang menjadi langkah kita adalah prinsip supervisi pendidikan. Paling tidak ada 4 prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama adalah ilmiah. Seorang supervisor dalam pelaksanaan supervisi pendidikan itu mesti didasarkan pada data-data akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan atas dasar asumsi atau pendapat yang belum teruji kebenarannya. Dalam konteks hakikat dari supervisi itu adalah pembinaan, maka seorang yang memberikan pembinaan itu bukan atas dasar sekedar informasi-informasi yang didapat, pengaduan-pengaduan yang belum tentu benar, maka dia harus ilmiah, datanya akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, demokratis, mengandung makna adanya hubungan yang saling menghargai, saling mendengar, dan menghormati tugas dan fungsi masing-masing antara supervisor dengan guru dan lain sebagainya, yang pada akhirnya dapat melahirkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah konstruktif dan kreatif, bahwa supervisi yang dilakukan didasarkan atas semangat untuk melakukan koreksi, membangun dalam rangka melakukan perbaikan, ditemukan solusi bersama, mampu melahirkan inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan pengembangan mutu pendidikan. Kemudian yang keempat adalah kooperatif. Pelaksanaan supervisi harus berada dalam suasana untuk saling bekerja sama dengan memberikan pembinaan, motivasi, dan mendorong guru dan semua unsur pendidikan untuk melakukan langkah-langkah konkret, memperbaiki dan mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan pendidikan. Kemudian poin berikutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip supervisi pendidikan dalam perspektif Islam. Untuk ini maka kita mencoba melihat rujukan yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang di dalamnya menjelaskan hal-hal yang sesungguhnya sangat penting. Misalnya surah At-Taubah itu Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quraisyab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah, bekerjalah kamu, Allah menyuruh melaksanakan amal soleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum. Maka Allah akan melihat, yakni menilai, dan memberi ganjaran amal kamu. Tafsir dari kata melihat dalam ayat ini adalah menilai, kemudian memberikan reward, memberikan ganjaran terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi ada kalimat alimil ghaibi wasyahadah. Jadi ada yang nampak dan ada yang tidak tampak. Jadi ada motivasi apa yang ada di balik pekerjaan kita. Tapi dalam ayat ini dijelaskan Allah melihat, Allah mengawasi, Allah menilai, Rasulnya menilai, dan orang-orang beriman menilai. Kemudian pada ayat yang lain juga sebetulnya ayat yang sering atau populer kita baca misalnya watawasaw bil haq watawasaw bis sabri, yakni orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran, dalam pengertian dorongan atau motivasi yang diberikan kepada kita untuk saling memberikan pembinaan, memberikan nasihat, memberikan tuntunan, dan memberikan upaya-upaya perbaikan. Atau dalam ayat ini lebih spesifik menjelaskan bahwa amal yang baik itu bila mana manusia bisa saling memberikan nasihat dan pembinaan
dengan prinsip kesabaran dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang. Bapak Profesor yang kami hormati, Bapak Doktor yang kami hormati, saya itu beberapa bahan untuk diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustadz Pak Yudi yang telah menyampaikan materi sebagai bahan diskusi kita tentang supervisi pendidikan. Maka untuk kesempurnaan makalah tersebut, marilah sama-sama kita berikan masukan, saran maupun pertanyaan. Untuk sesi pertama ini kita buka untuk 2 orang dulu. Mohon pada Bapak Ibu dipersilakan. Mei, persilakan Bu Mei. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, Pak Doktor untuk bertanya kepada Pak Wahyudi selaku penyaji pemakalah pada malam hari ini mengenai ini Pak, bahwa supervisi ini merupakan unsur terakhir dalam sebuah manajemen, maka apakah supervisi ini bisa dikatakan evaluasi? Jika sama, bagaimana hal tersebut memiliki kesamaan ataupun ketika berbeda, apa yang membedakan antara evaluasi dan supervisi? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Mei. Jadi Pak Wahyudi, Bu Mei menanyakan supervisi ini apa sama dengan evaluasi, kan itu intinya. Kalau sama, di mana kesamaannya? Kalau tidak, gimana supaya hubungannya antara supervisi dengan evaluasi? Pak Doni? Belum? Belum, Pak. Belum. Pak Mahfud? Lanjut dulu, Pak. Lanjut. Ya, Pak Wahyudi, silakan Pak Wahyudi. Baik. Kita tahu bahwa di dalam manajemen itu kan ya ada POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling gitu ya. Kalau dalam supervisi ini kan kami sampaikan tadi bahwa ada 2 aktor penting dalam supervisi. Satu, kepala sekolah, kemudian yang kedua supervisor itu sendiri yang diangkat dengan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya. Supervisi ini kan tentu bagian dari evaluasi, pengawasan, tetapi di dalamnya juga ada unsur pembinaan. Hakikat dari supervisi itu kan adalah pembinaan. Tapi untuk bisa melakukan pembinaan, dia tentu harus melakukan evaluasi. Tetapi dengan prinsip-prinsip yang kita sampaikan tadi, ada 4 prinsip tadi. Prinsip ilmiah, data-data yang, jadi seseorang yang melakukan pengawasan, melakukan evaluasi, itu tentu harus dengan data-data yang dia dapat. Jadi kalau misalnya orang melakukan evaluasi, tapi dia tidak punya data-data, apa problematika pembelajaran di sekolah tersebut, sementara dia tidak punya data-data. Nah, jadi untuk bisa mengetahui problematika sekolah, kemudian melakukan pembinaan, kan dia mesti punya data real, ilmiah gitu. Apakah misalnya kompetensi gurunya, apakah sarana dan prasarananya. Nah, misal ketika dia mencari data-data atau dia dengan pendekatan prinsip ilmiah, dia akan cek data. Ternyata guru Al-Quran hadis misalnya diajar oleh alumni fisika, itu kan problem. Nah, sebagai seorang supervisor, dia mesti melakukan evaluasi, rekomendasi kepada kepala sekolah. Gitu. Jadi saya melihat supervisi ini bagian dari evaluasi. Nah, kemudian yang kedua, kenapa misalnya di sekolah tersebut, di madrasah tersebut, alumni madrasah oleh supervisor kan dicek, kenapa alumni madrasah tidak diterima di perguruan tinggi favorit, misal. Itu kan bagian dari evaluasi yang dilakukan atas hasil dari supervisi yang dilakukan oleh supervisor, dalam hal ini adalah kepala sekolah dan supervisor. Kemudian misalnya, kenapa akses informasi masyarakat kepada sekolah lemah, sehingga dukungan dari orang tua terhadap sekolah rendah. Mungkin informasinya tidak jelas. Jadi seorang supervisor itu melihat lewat kacamata yang luas, tetapi prinsipnya tadi, satu, data-data untuk melakukan pembinaan itu mesti real.
asumsi-asumsi. Nah, yang jadi masalah itu kan kadang-kadang pelaksanaan supervisi ini kan hanya dilakukan oleh kepala sekolah, tapi supervisor yang datang itu yang kami istilahkan tadi hanya jadi polisi sekolah. Kalau kemudian dengar supervisor mau datangnya cuma tidak melihat kondisi real, masuk kantor kepala sekolah, mohon maaf ini ngobrol-ngobrol, pulang, ya maaf, dapat amplop selesai. Jadi datanya tuh bukan berdasarkan data real, tapi hanya ungkapan-ungkapan yang dia dapat. Kemudian yang kedua terkait dengan prinsip, kami rasa untuk menyentuh terkait dengan prinsip-prinsip. Setelah dia punya data real, nah, kemudian dia bisa melakukan pembinaan. Orang tidak akan mungkin mengobati masalah atau penyakit kalau dia udah tahu sakitnya itu apa kan. Nah, jadi untuk menemukan penyakitnya itu tentu dengan pendekatan-pendekatan atau dengan prinsip-prinsip yang kita kemukakan dalam supervisi pendidikan. Jadi kalau kami melihat Ibu Umay, supervisi pendidikan itu kan adalah bagian dari evaluasi, tetapi di dalamnya ada kemudian unsur pembinaan, bagian dari manajemen. Oke, Ibu Umay. Terima kasih Pak Wahyudi. Mungkin Bu Umay lebih spesifiknya Bu Umay apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi. Kalau saya bisa memberikan masukan sedikit untuk menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Wahyudi. Kalau mereka itu supervisi, itu pada prinsipnya supervisi itu adalah kontrol sebagai alat untuk mengontrol program yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Jadi supervisi ini acanya sebagai kontrol. Sementara kalau evaluasi ini untuk penilaian, Pak. Yaitu untuk mengukur keberhasilannya atau tidaknya. Itu Bu Mei mungkin letaknya. Jadi kalau supervisi itu kontrol untuk pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan program yang dilaksanakan. Sementara kalau evaluasi ini adalah untuk penilaian hasil atau pengukuran terhadap apa yang telah dikerjakan. Mungkin itu kita simpulkan, Bu Mei. Pak Wahyudi ya. Mungkin Bapak Ibu masih ada lagi? Izin Pak Sujono. Ya Pak Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Prof, Pak Doktor untuk bertanya ke Ustadz Wahyudi sebagai pemakalah. Ini kan kalau untuk supervisi, ini kan biasanya kalau lembaga-lembaga pendidikan Islam ya seperti madrasah gitu kan, itu kan ada supervisinya itu kan, supervisi lembaga itu kan, sehingga nanti akan ada akreditasinya, apakah dia A, B, dan C gitu kan. Yang pertanyaan saya ini Pak Wahyudi, kalau untuk khusus pondok pesantren Salafiyah, itu ada tidak supervisi lembaga dari pemerintah gitu kan untuk pesantrennya ya, bukan untuk yang lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. Mungkin itu Pak Wahyudi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Wahyudi, yang disampaikan Pak Mahfud, intinya pondok pesantren itu ya tidak formal lah gitu ya, tidak pendidikan formal, semi formal. Jadi ada program supervisinya itu yang dilaksanakan oleh lembaga itu sendiri itu Pak Mahfud ya. Ya betul. Nah, mungkin silakan Pak Wahyudi. Sebelum kami sampai pada pertanyaan Pak Mahfud, jadi umumnya lembaga pendidikan di Kementerian Agama itu, jadi lembaga pendidikan pondok pesantren di Kementerian Agama itu kan melaksanakan dua sistem pembelajaran. Jadi pertama ada madrasah, kemudian ada pondok dengan sistem pembelajaran sekolah. Bahkan kadang-kadang ada pondok pesantren yang di situ bukan madrasah aliyah, tapi SMA. Tapi SMA. Nah, sistem pembelajaran sekolah formal itu dia tetap menggunakan standar, ada supervisi. Tadi kan disampaikan bahwa supervisi itu kan ada dua aktor. Pertama, kepala sekolah itu sendiri sebagai seorang supervisor. Nah, kemudian yang kedua ada supervisor yang memang diangkat dengan persyaratan-persyaratan yang kami sampaikan. Nah, untuk pondok-pondok pesantren yang non formal, misalnya seperti pondok-pondok tahfiz atau pondok-pondok yang di dalamnya ada beberapa pondok yang di dalamnya tidak mengajarkan pendidikan seperti sekolah. Misalnya ada pondok yang di Merangin,
pondoknya Ustadz Haji Ahmadi, di sana dia tidak mau dibuka sekolah. Nah, karena kita tadi sudah sama-sama lihat persyaratan dari seorang supervisor tadi. Supervisor itu orang yang 8 tahun misalnya dia jadi guru, atau dia tidak menjadi guru, dia 4 tahun menjadi kepala sekolah, maka tentu yang menjadi objek supervisinya adalah lembaga-lembaga formal. Kenapa lembaga-lembaga formal? Karena lembaga-lembaga formal itu melaksanakan sistem pembelajaran yang memang sudah ada standar pembelajaran yang diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Kalau yang non formal kan mereka tidak melaksanakan sistem pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Misalnya kita tidak bisa melihat apakah lembaga non formal pondok tahfiz itu dia melaksanakan sistem pembelajaran yang dibuat oleh pemerintah. Tidak, dia mandiri. Pondok-pondok yang seperti tahfiz itu dia mandiri. Nah, sampelnya misal seperti pondok pesantren Lebay Yasin yang melahirkan hafiz Quran yang kemarin juara Asia Pasifik itu ya, pondok pesantren Haji Ahmadi. Dia melaksanakan metode pembelajaran di pondoknya sesuai dengan aturan dia sendiri. Tidak. Kenapa? Karena mereka memang mandiri. Targetnya melahirkan hafiz Quran. Nah, jadi Kementerian Agama misalnya itu melaksanakan pengawasan pembinaan kepada pondok pesantren yang memang sesuai dengan aturan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Dalam hal ini ada madrasah atau sekolah atau ada diniyah. Nah, ada juga pondok yang tidak ada madrasah, tidak ada, tapi ada diniyah. Diniyah kan juga bagian dari tugas pondok pesantren. Nah, itu kalau yang tidak ada mengikuti sistem pembelajaran formal atau tidak diniyah, itu mandiri dilaksanakan oleh masyarakat. Halo, ya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyudi yang telah menyampaikan jawabannya. Mungkin Pak Mahfud masih ada yang diragukan? Ya, masih seharusnya ada kebijakan mungkin juga dari pemerintah jika untuk mensupervisi, mengevaluasi pondok pesantren gitu kan, sehingga kemudian sebuah pondok pesantren salafiyah itu memang ada juga semacam standarnya juga gitu kan, idealnya seperti itu. Kalau diumpamakan kan pondok pesantren salafiyah kitab gitu kan, ada standar-standarnya, dan kemudian nanti juga dibuat formulasi untuk dibuat sebuah pondok pesantren itu memang sudah sesuai dengan standar. Karena nanti kaitannya Ustaz Wahyudi juga nanti itu kaitannya dengan yang radikalisme dan sebagainya juga nanti itu kan, kurikulumnya ada nggak ngajarkan itu kan. Jadi kalau memang ada supervisi untuk pesantren salafiyah, itu kan mungkin bisa deteksi dini, oh ini ada pelajaran ini gitu kan, seharusnya tak boleh ini itu mamanya kan. Ustaz-ustaznya ketika disupervisi seharusnya materi ini jangan diajarkan di pondok ini gitu kan. Ya mungkin ideal mungkin, apakah betul atau tidak mungkin kalau menurut Ustaz Wahyudi gimana itu? Ini kalau menurut menurut kitanya gitu kan. Ini misalnya menarik ya untuk didiskusikan. Tapi begini, memang perbedaan pondok ini didirikan oleh katakanlah seorang kiai sangat mandiri, bahkan kadang-kadang tidak dibantu oleh pemerintah, sehingga kemandirian pondok pesantren itulah yang kemudian menyebabkan dia punya keunikan tersendiri. Nah, dalam konteks ini maka pemerintah dalam Kementerian Agama misalnya itu dia cuma punya wewenang untuk memberikan pembinaan, tapi tidak bisa kemudian dia membuat standar sistem pendidikan pondok pesantren. Paling-paling dia melakukan pembinaan. Kaitan misalnya dengan kadang-kadang ada pondok pesantren, bukan kadang-kadang, memang kita kadang ketemu dengan pondok pesantren yang misalnya dia tidak ada istilah upacara bendera gitu kan. Ada pondok pesantren yang kemudian di dalamnya cenderung punya pandangan-pandangan yang mungkin tidak radikal tapi cenderung agak ekstrim. Pemerintah hak untuk lebih jauh, karena gurunya diangkat dan dibayar oleh pondok pesantren. Pondok pesantren dibangun oleh kiai itu sendiri. Jadi tingkat ketergantungan dengan pemerintah relatif terbatas.
kecuali hanya satu bab, jadi bab soal perizinan. Nah, memang perizinan ada di Kementerian Agama, kemudian proses pembinaan ada di Kementerian Agama, tapi bentuk dan format yang dikelola oleh pondok pesantren itu diserahkan kepada pondok pesantren itu sendiri. Kadang-kadang ada pondok pesantren yang membangun kekuatan teknologi pertanian, misalnya di Kumpi itu ada pondok pesantren yang punya sawit kerjasama dengan PT Pinam Nusantara. Dan ya kita silahkan, memang itu kemandiriannya. Ada pondok pesantren yang mengharamkan membuat proposal, tidak pernah dia minta dengan pemerintah. Ada pondok pesantren yang proses operasionalnya muridnya ada 5 tapi proposalnya tebal-tebal gitu kan. Nah, jadi macam-macam lah bentuk pondok pesantren itu, karena mereka mandiri, memang dibangun oleh kiai, pondoknya dibangun oleh kiai, dan mereka melakukan sistem pembelajaran seperti yang pernah dialami oleh kiai di pondoknya di Jawa misalnya kan. Nah, mereka punya keterikatan dengan pemerintah ketika mereka di dalamnya membangun sekolah formal, madrasah atau SMA. Misalnya ada pondok Ustadz Tony, saya kaget juga pondok Ustadz Tony. Ternyata dia tidak madrasah aliyah, dia SMA. Nah, SMA itu kan di bawah pembinaan Diknas. Yang jadi masalah di bawah pembinaan Diknas. Jadi orang Kemenang nak masuk terlalu bawah, itu SMA Pak, tapi di bawah Diknas. Nah, tidak semuanya pondok pesantren itu pakai madrasah aliyah. Nah, itu kira-kira. Tapi memang itu menarik supaya bukan soal pengawasan lah ya, bukan pengawasan lah, tapi proses pembinaan pondok pesantren dalam kaitan misal soal radikalisme, ya sifatnya mungkin Kementerian Agama sosialisasi ke pondok pesantren dan bukan dalam bentuk melakukan penilaian. Pondok pesantren itu mau nilai apapun dari pemerintah tidak peduli, dia jalan terus, karena memang duluan pondok berdiri daripada negara ini kan. Dia mau dinilai C, mau tidak dibantu, tidak peduli dia, karena gurunya dia yang bayar katanya kan. Nah, itu beda keunikan dengan pondok pesantren. Beda dengan sekolah. Ya, khususan pondok pesantren itu kan. Saya rasa itu mungkin Ustaz Mahfuz. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, ini saya timbul dengan kondisi yang seperti itu. Berarti kalau kita mendirikan pondok pesantren itu tidak perlu izin dulu, Pak, izin operasional ya? Izin tetap, Pak. Pengajuan izin tetap. Ya, jadi pengajuan izin operasional tetap. Tapi bentuk atau format pengelolaan pesantren itu kan tidak misal kita pokoknya format mesti seperti ini, enggak. Jadi Kementerian Agama atau pemerintah tidak punya wewenang kitab yang harus diajarkan seperti ini, enggak. Jadi menjadi kemudian format pembelajaran seperti ini, enggak. Kita fungsi pembinaan. Bentuknya pondok itu, pondoknya izin Kementerian Agama, sekolah formalnya tergantung. Kalau misalnya SMA berarti ke Diknas, kalau dia madrasah berarti ke Kementerian Agama. Yang madrasahnya itu harus ikut ketentuan pengelolaan madrasah di Kementerian Agama. Tapi pengelolaan pondoknya itu pondok sendiri yang ngatur. Nah, misalnya gini, Pak. Terima kasih Pak Wahyudi. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin diberi masukan ke Pak Ustadz Wahyudi maupun ditanyakan. Pak Doni, ini yang aliyah gimana kira-kira? Silakan Pak Wahyudi, sebelum kita mohon bantu pencerahan dari Pak Prof maupun Pak Doktor. Pak Doni? Belum, kurang fokus Pak. Pak Junaidi? Ada? Karena kelihatannya sudah untuk pertanyaan teman-teman masih mungkin sudah paham, sudah jelas. Hanya mungkin untuk pencerahan ini mohon ke Pak Prof maupun Pak Doktor, kami persilakan Pak. Siapa yang harus mengulas duluan dipersilakan. Coba konfirmasi dengan Prof. Assalamualaikum Prof. Mungkin Prof ini lagi sidang ini, beliau ada rapat ini. Rapat sidang senat ya. Assalamualaikum Prof.
Oke lah, baik ya. Saya lebih Ya, masuk, Pak. Ya, Pak Dokter, silakan Pak Dokter. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Prof. Desa Sibuan, selaku pengampu mata kuliah supervisi dan administrasi pendidikan Islam. Karena malam ini ada lagi ada rapat sidang senat ya, terkait dengan rapat pengesahan atau rekomendasi untuk kenaikan pangkat lektor kepala dosen-dosen. Yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa S3 semester 1 yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Itu kemarin kita tidak sempat ketemu ya, karena jadwal kita tak ada matching ya. Bapak Ibu hari apa ya? Hari Kamis ya? Jumat, Pak. Jumat ya. Jumat saya kebetulan lagi di Tungkal sampai Sabtu. Ada acara juga misi workshop tentang penulisan karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh SMA 6 Tanjung Jabung Barat. Jadi tidak ketemu sampai minggu itu agak capek juga kan. Karena nyupir dewek Pak Wahyudi. Nyupir dewek bawa mobil dewek gitu kan. Saya mulai terkait dengan diskusi kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi terkait dengan prinsip-prinsip supervisi pendidikan dengan beberapa bahasan-bahasan lain gitu ya. Nah, saya lebih banyak menambahkan lah ya apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui, apa yang saya peroleh dari pengalaman-pengalaman selama ini terkait dengan supervisi dan kaitan dengan pembinaan pondok pesantren dan madrasah. Saya awali dari pertanyaan Pak Mahfud tadi ya. Apakah pondok pesantren itu ada pembinaan? Iyalah pastilah, karena di Kementerian Agama itu ada kasih pondok pesantren gitu kan. Nah, tugas kasih di Kementerian Agama itu ya melakukan pembinaan. Persoalannya kemudian pembinaan itu siapa tentu diatur ya dalam ketentuan-ketentuan di Kementerian Agama. Dari mulai pusat itu kan ada tuh direktur pondok pesantren sampailah ke bawah gitu ya, sampai ke tingkat kabupaten pembinaan. Madrasah ini tetap ada supervisornya ya, ada pengawas madrasah di lingkungan Kementerian Agama yang bertugas untuk mengawasi tadi ya. Nah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing gitu ya. Itu yang mungkin Pak Mahfud bisa saya sampaikan ya terkait dengan pembinaan pondok pesantren itu. Tetap pembinaan pondok pesantren Pak Mahfud tidak bisa tidak, karena dia berdiri di wilayah Republik Indonesia. Tinggal lagi pondok pesantren itu biasanya nanti harus dia mengikuti ketentuan-ketentuan umum, ya. Nah, ketentuan umum itu ya apa? Karena dia berdiri di bumi Pancasila, ya tentu dia menyesuaikan gitu ya. Nah, kalau bertentangan tentu agak ribet gitu kan. Makanya kata Pak Wahyudi tadi, misalnya untuk menangkal paham-paham radikal, itu tugas stakeholder yang lain itu tuh untuk melakukan pembinaan itu, jangan sampai terjadi itu ya. Karena saya sampaikan juga Pak Wahyudi, Jambi ini termasuk yang nomor 14 agak rawan itu ya, paham-paham radikal itu. Saya punya data karena saya juga di FKPT, itu ada 4 daerah yang rawan itu. Salah satu di antaranya Tanjung Jabung, Tebo, Bungo, ya. Nah, itu sudah diidentifikasi ya oleh Densus 88 itu ya. Jadi oleh karena itu ya, gimana? Ini kami baru dapat WA dari bagian Intel Pol nih. Ini nanya tentang pesantren dan kiai-kiai. Itu ditanya terus. Ada pondok-pondok pesantren yang baru dikit-dikit aja langsung ditanya dampaknya. Ya. Ya, yang penting kalau kita tidak bertentangan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang 45, NKRI, itu insya Allah lah tak masalah gitu ya. Tapi kalau kita berseberangan ya tentu
itu menjadi anunya betul gitu kan. Sepanjang itulah ya. Nah, jadi memang itu tugas Kementerian Agama dan tugas kita semua ya. Nah, baik. Selanjutnya saya ingin tambahkan tadi terkait dengan pertanyaan dari Ibu Humairatus Zahra. Apa perbedaan supervisi dan evaluasi? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyudi ya. Ini dua istilah yang berbeda, tapi punya keterkaitan, punya ketersambungan. Nah, gitu ya. Dua istilah yang berbeda, dua istilah yang punya fungsi berbeda, tapi punya simbiosis gitu ya. Evaluasi itu salah satu di antaranya supervisi ya, ya. Nah, evaluasi itu berhasil kalau disupervisi terus ya, ya. Misalnya itu secara sederhananya kan, ada program misalnya evaluasi itu tidak berjalan dengan maksimal, nah, tentu tugas supervisor untuk ngawasi ya. Materi ngapa belum sudah nih, nah, misalnya kan materi belum sudah nih apa sebabnya? Nah, dicek ya triwulan, nak dekat triwulan bukan triwulan, semester kedua mau nak dekat ujian akhir, kok belum materinya belum selesai nih, nah, tentu oleh supervisor ditanya ngapa sebabnya nih, nah, gitu kan, dia punya keterkaitan. Nah, soal apakah supervisi ini punya perbedaan? Ya, dari segi fungsi dan kewenangan ya. Nah, ya Bu Humairatus Zahra, supervisi dan evaluasi ini ada kewenangannya ya. Kalau supervisi itu pembinaan ya kan, kemudian mengevaluasi program-program pembelajaran secara umum gitu ya. Kemudian juga kontrol terhadap proses pembelajaran, maka fungsi evaluasi oleh guru itu adalah apa? Fungsinya menilai, kemudian melakukan tindak lanjut. Ya, evaluasi itu kan salah satu di antara fungsinya adalah tindak lanjut. Kemudian membuat keputusan. Apa misalnya keputusan itu? Misalnya anak itu ada nilainya merah misalnya, maka dievaluasi lah mengapa merah itu, maka kepala sekolah dengan beberapa guru tentu melakukan rapat buat keputusan bagaimana anak ini merah nih satu nih naik apa tidak kalau merah agama misalnya. Jadi artinya fungsi evaluasi itu adalah keputusan, atau evaluasi itu juga fungsinya adalah membuat kebijakan gitu kan. Jadi evaluasi itu bisa menjadi buat kebijakan. Misal KKM agama di satu SMA itu 75 atau 80. Ternyata pelajaran agama itu anak-anak itu banyak 70 nilainya, tidak cukup KKM. Jadi nilai 80 itu bisa kita turunkan. Kebijakan hasil evaluasi ujian kemarin, pelajaran agama itu banyak yang nilainya di bawah KKM 80. Maka nilai yang anak siswa 100 itu banyak yang di bawah 80 itu bisa buat kebijakan. Jadi tahun depan KKM tidak perlu lagi 80, cukup 75 karena di masa Covid misalnya kan. Jadi Pak Ibu Humairah, supervisi dan evaluasi itu perbedaan ada pada fungsi ya dan kewenangan gitu ya. Nah, guru tidak bisa juga nak bantah supervisor ya, karena dia punya kewenangan gitu kan. Supervisor juga bisa memberikan masukan, gitu kan? Tapi supervisor tidak bisa terlalu jauh untuk mencampuri kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh guru tadi ya. Dia sebatas pembinaan tadi ya, kemudian apalagi melakukan proses-proses pendampingan dan evaluasi gitu ya. Nah, itu soal supervisi dan evaluasi. Memang dua istilah yang berbeda, tetapi punya keterkaitan langsung, ya. Dan kedua istilah ini sama-sama dipakai dalam dunia pendidikan hari ini, ya. Dunia pendidikan memang memerlukan dua istilah kajian ini, supervisi dan evaluasi. Karena itu memang bagian dari tak terpisahkan. Ibarat tubuh itu tuh dia senyawa ya. Nah, secara evaluasi secara umum ada memang beberapa perangkat-perangkat lain yang mengevaluasi itu gitu ya.
di samping supervisi yang dilakukan oleh satuan-satuan pendidikan. Karena lembaga pendidikan ini harus ada kontrol, tidak hanya supervisor, tapi ada juga kontrol-kontrol lain, masyarakat misalnya. Ya, masyarakat punya kewenangan untuk menilai dan melakukan advokasi, iya. Ya kan? Kalau misalnya supervisor tidak ada jalan, sekolah tidak ada ngeh, tentu lembaga masyarakat punya kewajiban untuk melakukan lebih dari sekedar supervisi, kan, supervisor kan. Itulah gunanya, maka kemudian contoh ya Pak Wahyudi, lembaga atau pendidikan itu SMA atau madrasah sudah bertahun-tahun tidak melaksanakan agitasi. Itu yang jadi korban kan siswa. Siswa itu bertanggung jawabannya kepada orang tua. Ngapa sekolah atau madrasah tidak teratasi? Yang mengakibatkan anak itu seharusnya 100% kalau dia melanjutkan bisa masuk perguruan tinggi negeri, karena dia tidak teratasi bisa cuma 25%. Kalau cuma SMA itu atau madrasah aliyah atau Pak Mahfud dia teragitasi, anak itu cuma bisa masuk perguruan tinggi negeri itu cuma 25% dari total 100 orang anak itu. Berarti kalau 25% cuma 25 orang. Kalau dia B 75%, kalau dia A 100% anak itu bisa mengikuti masuk perguruan tinggi negeri ya yang diinginkan. Ya, itu ketentuannya sudah begitu aturannya gitu. Nah, dalam konteks ini maka andaikan ada sekolah atau madrasah yang tidak pernah bertahun-tahun diagitasi, maka kewajiban warga belajar di sekitar situ termasuk orang tua untuk melakukan proses pendampingan, mempertanyakan ngapa sekolah ini bertahun-tahun tidak pernah diurus agitasinya. Nah, gitu kan? Kan itu. Itu lebih dari sekedar supervisi ya. Kenapa? Ada tanggung jawab hak masyarakat di situ yang harus dilakukan oleh para orang tua gitu. Nah, jadi kalau hemat saya, apa yang saya alami, saya dapatkan, saya ketahui bahwa pendidikan itu tidak hanya dilakukan oleh si supervisor terhadap tugas supervisinya, tapi juga ada lembaga lain atau ada institusi lain ya yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan itu. Bahkan lebih efektif lagi masyarakat itu. Cuma kan problemnya Pak Wahyudi, kita orang tua ini pada posisi yang dilematis. Kita kencang dikit, anak kita di situ, nah, kayaknya punya implikasi. Iya kalau sekolah itu paham dia dengan tugas kita, orang tua dan juga tugas masing-masing sekolah. Kan pengalaman lah kita, kan itulah punya pengalaman pribadi. Saya lah misalnya. Kita kencang-kencang nanti di sekolah itu implikasinya ke anak kita gitu kan. Padahal itu sebenarnya kita objektif menilai itu. Saya pengalaman saya, anak saya dua di Nurul Ilmi itu saya sampaikan lah, tapi dengan penyampaian yang elegan ya. Dengan yang terhormat, dengan forum gitu ya. Itu bagian daripada apa? Supervisi juga. Ya, misalnya dari konten, materi pelajaran di sekolah itu. Agak jauh misalnya kan. Terpaksa kita sampaikan untuk kebaikan-kebaikan lembaga itu. Ya. Atau misalnya saya punya pengalaman memberikan pendampingan di madrasah, di pondok pesantren salah satu di Kuala Tungkal itu. Saya bilang lah, kalau ingin misalnya lembaga pendidikan ini bagus misalnya, maka tentu misalnya disiplinnya ya, kompetensi keilmuan guru-gurunya ya, harus disesuaikan. Dengan begitu mudah-mudahan lembaga pendidikan kita itu baik pondok pesantren atau madrasah umum ya, insya Allah maju gitu loh. Nah, sekarang ini ada fenomena menarik gitu dengan banyaknya sekolah Islam terpadu itu kan. Sebenarnya itu kan wilayah kita orang yang dari pendidikan Islam itu yang mengelola itu kan, tapi faktanya kebanyakan yang mengelola sekolah Islam terpadu justru basisnya adalah pendidikan umum gitu loh. Bukan saya nyebut itu kecolongan, tidak, tapi mengapa itu tidak kita ambil gitu. Kawan-kawan, adik-adik kita yang tamatan pendidikan agama yang memang itu apa namanya home base-nya gitu loh. Gitu kan. Jadi itu dimanfaatkan oleh
teman-teman dari pengelola sekolah Islam terpadu itu. Kalau dari segi bisnis Pak Wahyudi itu menguntungkan betul. Nah, pertanyaan berikutnya, ngapa madrasah kita tidak bisa ngimbangi sekolah-sekolah Islam terpadu itu? Cobalah Bapak Ibu kita perhatian, masuk di TK Islam terpadu itu SD SMP itu jutaan Pak. Masuk madrasah cuma SPP-nya, bukan SPP-nya ya, masuk cuma uang mukanya berapa lah gitu kan. Nah, jadi memang disitulah mungkin yang menjadi menjadi pertimbangan kita sebenarnya dari segi apa mereka itu bisa berhasil, dari segi apa mereka itu bisa menjadikan lembaga pendidikan itu punya nilai tawar loh. Nah, ternyata sederhana sekali Pak Wahyudi. Ya. Orang tua itu cukup anaknya sudah bisa hafal juz 30, sholatnya baik, gitu kan. Senanglah orang tua itu kan. Nah, yang ngajar siapa ya? Adik-adik kita tamatan dari pendidikan umum, yang punya basic agamanya yang mungkin dari segi tamatan agama, atau dari IEN lebih menguasai kan. Tapi mereka bisa gitu loh, meng-create gitu. Nah, ini kan satu fenomena menarik ini. Dan hampir seluruh Indonesia, sekolah Islam terpadu itu dikelola oleh tamatan kawan-kawan dari lembaga-lembaga pendidikan umum, bukan dari keagamaan. Adalah 1-2 ya misalnya dari guru tahfiznya ya, alumni yang memang betul-betul dicari mereka untuk mendukung untuk supaya lembaga pendidikan itu baik. Nah, lembaga-lembaga kita apakah ada pengawasan? Iya, ada supervisi juga. Tidak boleh mereka lepas dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di negeri ini ya. Ada undang-undang yang mengaturnya itu. Walaupun dia sekolah Islam terpadu, tetap dia mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tidak boleh lari, itu kata kuncinya ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Ini menarik ini sebenarnya ya, tapi saya mungkin itu saja penjelasan saya. Mudah-mudahan nanti akan diperkuat, diperdalam lagi oleh guru kita, Prof. Hasibuan. Saya pikir seperti itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lagi ya? Ya, Prof. Sudah selesai, Prof. Sidang Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Tadi udah banyak penjelasan dari dosen kita Pak Dr. untuk melengkapi apa yang tadi sudah diskusikan yang terkait dengan prinsip-prinsip supervisi pendidikan Islam yang disampaikan oleh Pak Wahyudi. Baik, sebagai tambahan, beberapa hal juga saya menyampaikan yang terkait dengan topik yang kita diskusikan ini. Kita berbicara tentang prinsip supervisi pendidikan Islam. Ya tentu supaya barokah. Tadi ada juga beberapa ayat Al-Quran yang sudah dicoba untuk diintegrasikan ke dalam pembahasan topik ini. Saya ingin memberikan tambahan mengenai ayat ketika kita bicara mengenai prinsip-prinsip supervisi pendidikan Islam. Misalnya berangkat dari ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Jadi supervisi itu perlu dilakukan dengan ta'awanu. Ta'awanu itu dalam bentuk kerjasama untuk kebaikan dan ketakwaan. Nah, mungkin di sini alal birri wat taqwa, alal birri
lebih menekankan kepada emosi, ya, hati, ya. Melakukan kegiatan supervisi lebih menekankan pada hati, ya. Kenapa? Ya karena di dalam hati itu ada emosi, ya. Emosi itu sebenarnya bukan marah, ya. Cuma kalau orang lagi marah disebut sedang emosi, kan. Padahal sebenarnya emosi bukan marah, kan. Emosi itu sesuatu yang menggerakkan kita untuk ringan melakukan sesuatu, kan. Jadi mungkin kenapa marah disebut emosi, karena kalau orang marah itu apa saja ringan tangannya, kan, itu kan, mulutnya juga ringan, kan gitu. Nah, tapi kalau emosi yang terdidik, nah itu ringan pula hatinya melakukan yang baik-baik, kan itu. Berat juga hatinya melanggar boleh, gitu. Ya. Jadi ya mungkin perlu pendekatan dari hati ke hati yang dilakukan bervisi, ya. Biasanya from heart to heart, dari hati ke hati, kan. Nah, karena sebetulnya lebih penting daripada otak, ya kan. Nah, kalau sudah hatinya terbuka, otaknya juga terbuka, kan. Tapi kalau hatinya tertutup, ya otaknya juga jadi apa? Tidak terbuka, kan. Nah, jadi mungkin dengan ta'awunu 'alal birri wat taqwa, seorang supervisor itu lebih mengedepankan pekerjaan by heart, ya, dengan hatinya, kan itu. Nah, mungkin itu lebih berhasil, kan, lebih berhasil daripada apa namanya, ya, cara-cara yang kurang melibatkan hati, ya. At-taqwa, ya, kalau takwa menurut yang biasa sampaikan dalam khutbahnya Pak Wahyudi itu, kan, ya, al-imtisalu awamirillah, kan. Jadi menjunjung tinggi melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, kan gitu takwa itu, kan. Ya. Itu Pak Yudi, ya. Orang penceramah, kan gitu. Nah, kalau takwa dalam supervisi macam mana pula, kan? Ya, tentu takwa dalam supervisi ini kalau dikaitkan, ya, itu menjalankan prinsip-prinsip itu, ya, yang tadi sudah disebut beberapa prinsipnya macam-macam, ya. Ya, bisa banyak juga disederhanakan, kan. Nah, tentu itu takwanya, kan. Takwa dalam supervisi itu ya seperti itu, menjalankan prinsip-prinsip itu. Bagaimana seorang supervisor bisa menjalankan supervisi itu. Kemudian juga kalau ketika membicarakan prinsip-prinsip supervisi pendidikan Islam ini, ya seperti dalam As-Surah Taubah itu, liyatafaqahu fiddin, gitu, kan. Jadi sebenarnya prinsip itu untuk membuat, ya, paham, ya, dalam agama, gitu, kan. Nah, jadi supervisi itu harus bisa memahamkan orang dalam agama, gitu, kan. Nah, sebagai pendidikan Islam, apa namanya itu, makanya mu'minuna liyam piru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin, ya kan. Jadi katakanlah mungkin ada satu kelompok, termasuklah kelompok pengawas, yang melakukan tugasnya, ya, untuk mendapatkan liyatafaqahu fiddin dalam bidangnya, kan. Sehingga guru-guru, ya, semua guru yang disupervisi, semua apa namanya sekolah-sekolah tidak keluar dari liyatafaqahu fiddin, ya kan. Waliyun juru qaumahum, kan itu apanya, ya. Tapi saya pikir karena kita bicara prinsip-prinsip supervisi pendidikan Islam, ya tentu ayat-ayat seperti itu perlu diintegrasikan, ya. Ya, jadi ada
misi yang dilaksanakan oleh supervisor itu pengawas untuk lihat COVID, sehingga dia sejuk ya melaksanakan supervisi itu ikhlas begitu ya, ikhlas. Nah, kemudian ada lagi misalnya hadis idza amala ahadukum ayudkinahu. Jadi kalau orang melakukan suatu pekerjaan ya harus profesional kan itu. Ya. Dia melakukan pekerjaan itu ya harus betul-betul meyakinkan kan sama dengan profesional itu. Sehingga seorang supervisor atau pengawas melakukan pekerjaannya secara profesional. Dan itu yang sampai hari ini mungkin yang disorot dari pengawas, profesionalitas dari pengawas. Ya. Jadi kenapa pengawas tidak profesional? Nah, ini kan dalam bahasa dalam bahasa manajemen ya, bagaimana pengawas itu dikelola kan itu ya, sehingga pengawas profesional memahami prinsip-prinsip supervisi yang dilakukan oleh pengawas itu. Nah, dalam rangka sebetulnya kan teori udah banyak ini ya, teori bagaimana buat pengawas yang profesional udah banyak teori sebenarnya ya. Cuma teori itu nggak dilaksanakan gitu. Nah, karena nggak dilaksanakan ya percuma kan. Nah, jadi misalnya untuk pengawas profesional ada tugas pokoknya, kemudian ada fungsinya sebagai pengawas ya. Ya tugas pokoknya ya memantau, ya kan, menilai. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Saran, ya pertanyaan dari Humairatus apa tadi? Zahra. Nah, tugas pokoknya memantau, menilai, melatih, kan itu, membina, ya. Kemudian melaporkan tentang bagaimana kinerja guru di dalam pembelajaran dan kinerja kepala sekolah di dalam sekolah. Nah, ini kan tugas pokok dari pengawas itu ya. Bagaimana dia bisa memantau, menilai, dari situ baru melatih, ya, memberikan pelatihan dia, kemudian ya juga sekaligus melakukan pembinaan, ya, dan bisa melaporkan bagaimana kinerja guru di dalam pembelajaran dan kinerja kepala sekolah. Kepala sekolah kan itu yang tugas pokoknya menyangkut itu kan. Sedangkan kalau dilihat fungsi pengawas, nah apa itu fungsi pengawas? Fungsi pengawas itu kan jadi mitra guru. Makanya tadi ta'awanu 'alal birri kan. Jangan main otoriter, ya kan? Karena ada wewenang mau seenaknya kan. Nah, jadi dia mitra guru. Kemudian dia juga adalah seorang yang inovator. Fungsinya kan itu. Kemudian konselor, kemudian motivator, nah, kemudian dia juga kolaborator, orang yang melakukan kerjasama, asesor, evaluator, dan juga menjadi konsultan. Nah, ini kan fungsi pengawas itu ya, fungsi pengawas itu. Apakah ini dia bisa memfungsikan dirinya seperti ini kan? Sebagai mitra guru, sebagai inovator, sebagai konselor, sebagai motivator. Kalau begini, kalau seperti ini pengawas, wah, Pak tentu akan kerja nyatanya itu akan bisa kelihatan kan itu. Akan mampu melakukan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah. Kan itu. Dengan demikian sekolah itu kan akan menjadi sekolah yang bagus, sekolah yang bermutu kan gitu. Kalau sudah bermutu ya tentu akreditasinya bagus kan gitu.
Nah, jadi itu yang sering kita tidak melihat profil pengawas seperti itu. Ya. Nah, jadi ya tentu menimbulkan apa? Menimbulkan tidak kelihatan manfaatnya begitu ya. Hanya lalu ya penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada pengawas menjadi kurang kan, jadi kurang. Nah, jadi dari hadis Nabi mala ahadukum ya ayyut kinahu kinahu. Nah, itu ya bagaimana supaya kinerja pengawas itu ya nyata, profesional dia kan. Untuk menunjukkan dia profesional ya seperti tadi kan, seperti dia bisa menjalankan tugas pokoknya, dia menunjukkan fungsinya sebagai pengawas. Nah, dilihat oleh ya kepala sekolah atau guru kan. Nah, sering juga kan ya itu tadi karena pengawas itu banyak istilahnya toleran yang berlebihan. Apa itu nambah umur kan, jadi terlihat seperti tadi, nggak terlihat profilnya itu ya. Nah, jadi semu ya akibatnya tugas-tugas yang dilakukan pengawas itu semu. Nah, misalnya tentang kategori dimensi pengetahuan yang dimiliki oleh pengawas ya. Tentang kategori pengetahuan, misalnya apakah pengawas itu mempunyai pengetahuan yang faktual ya kan. Nah, artinya pengetahuan faktual di sini pengawas mempunyai pengetahuan dan memiliki ciri-ciri pengetahuan yang terkait dengan apa yang menjadi pekerjaannya kan. Gitu. Kemudian yang kedua, apakah pengetahuan pengawas itu konseptual? Dia mempunyai pengetahuan konseptual. Artinya apakah pekerjaan pengawas itu jelas, konsep pekerjaan pengawas itu jelas di pengawas ya, sehingga dia dikendalikan oleh konsep itu. Nah, kadang-kadang itu tadi sering banyak pengawas itu tidak mengkonstruk konsep tentang pengawas itu, sehingga dia meraba-raba untuk melakukan tugas itu kan. Nah, kesalahan pada konsep itu akan membuat kesalahan pada tindakan-tindakan kan di lapangan. Jadi perlu pengetahuan dia yang bersifat konseptual. Kemudian prosedural. Artinya pengawas itu, kalau misalnya pengetahuan pengawas itu ya faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, ya tentu akan kelihatan bagaimana manfaat dari pengawas itu. Jadi sebenarnya pengawas ini sangat penting ya. Pengawas ini sangat penting. Kalau kepala dinas misalnya, kepala dinas itu kan administratif ya. Untuk pembinaan sebetulnya diharapkan pengawas inilah untuk pembinaan itu kan. Soal-soal pembinaan diharapkan dari pengawas ini. Nah, jadi jangan dianggap pengawas itu jabatan pembuang. Itu kalau ada penelitian S2 itu selalu dianggap apa itu pengawas itu pembuangan, padahal itu jabatan yang sangat terhormat untuk ya lembaga-lembaga pendidikan kita itu ya bagus ya. Nah, kalau tadi ada pembicaraan kita tentang pondok pesantren ya kan, tadi kelihatannya banyak juga kita bicara pondok pesantren ya, karena mungkin pondok pesantren ini kan sifatnya apa ya? Sifatnya otonom ya. Jadi dia berkembang lebih bebas dibanding madrasah kan itu. Nah, jadi ya kadang-kadang masuk apa itu? Masuk paham-paham kan? Ya, masuk paham-paham
yang anti toleran ya, atau yang mau membuat kebencian dan sebagainya. Ya sebab itu kan paling mudah untuk membuat kebencian kepada orang lain. Jadi banyak masyarakat kita juga kadang-kadang gampang memahami karena tekstualis, ya kan? Kalau dipahami ayat-ayat secara tekstualis, apalagi berpikir deduktif, wah itu memang bisa satu ayat tafsirkan ini kan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Fa ulaika humul kafirun. Itu kan bisa membuat orang cepat jadi kafir, itu keras ya kan. Jadi masyarakat kita ini wajar lebih mudah tersentuh oleh paham-paham yang keras seperti itu. Hanya sederhana. Ya kan? Betul. Jadi kalau dianggap kafir gitu kan. Kalau sudah kafir, bayangkan itu. Darahnya kan halal itu. Iya, jadi ustadz misalnya kan, ya pemahaman tekstualis yang menggunakan logika dalam memahami dianggap masyarakat kita lebih ingin sederhana memahami, tidak menggunakan logika kan, dan itu yang digunakan oleh itu kan, ya, sehingga lebih mudah dipahami itu sebuah keyakinan dan menimbulkan kebencian kepada Kalau misalnya saya pernah LDII ya, Islam Lenggari, dia kan sebetulnya bisa saja hadis juga hadis yang biasa kita ini, tapi pengertiannya diselewengkan kan. Al jama'atu rahmah wal firqatu azab katanya kan. Al jama' itu dia. Firqah itu kita ini yang nggak sependapat kan itu. Jadi dia menganggap jamaah itu jamaah dia. Di luar jamaah dia itu ajab katanya. Maka kiai mereka lihat makin benci dia. Jadi di luar golongannya makin benci dia karena dianggap masa kiai begini pemahamannya. Karena memang dia memahami dari apanya kan gitu. Dia memahami Al-Quran hadis itu dari gurunya. Sementara gurunya sudah mempelesetkan ayat-ayat dan hadis itu. Nah, padahal kalau kita kan al-jama'atu rahmah wal firqatu aja itu ayat yang biasa kita baca itu. Jamaah ya kita ini. Ya, yang yang orang-orang Islam. Itu jamaah. Bukan Lemkari itu kan, bukan organisasi Lemkari yang bangun masjid sendiri, ya kan? Yang kalau orang sholat di situ dianggap najis, ya kan? Ya. Innamal musyrikuna najasun. Jadi dianggap kita orang musyrik karena apa yang kan itu, sehingga kafir mengkafirkan kan. Jadi orang-orang seperti itu sangat gampang memahami sangat memahami paham-paham yang tekstualis, sehingga dari situlah dia membangun itu yang sering juga kena fitnah itu ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama kan, dia pidato dipotong kemudian dikomentari, tidak dilihat pidatonya secara utuh, dan itu memang ada caranya bagaimana meruntuhkan wibawa dari ulama di kalangan dengan cara begitu aja. Itu proyek mereka juga ya. Jadi kita ya harus hati-hati juga. Video yang fitnah, yang penuh dengan fitnah, dengan video yang tidak fitnah, kita lihat, wah kalau kita lihat video itu seperti benar kan, dia yang ngomong, padahal aslinya tidak begitu. Di-share pula video ke tempat lain. Orang awam itu kan paling gampang memahami yang seperti itu. Jadi
ya ustadz-ustadz kita ini ya banyak juga yang beraliran tekstualis. Ya, jadi ya perlu juga dilihat dievaluasi atau disupervisi paham yang berkembang itu, jangan sampai paham-paham itu memang bukan paham jalan dengan Pancasila kan itu. Ya bahkan negara mau khilafah itu kan konsepnya khilafah kan. Padahal saya belajar khilafah itu banyak kelemahannya itu kan. Kalau dikatakan khilafah itu bukan Islam, salah juga ya. Khilafah itu memang pernah ada dalam sistem pemerintahan Islam kan gitu. Tapi hancurnya khilafah itu juga karena tidak kuat menghadapi menghadapi tantangan-tantangan yang muncul pada era modern. Ya. Sehingga antara Al-Maududi misalnya kan, pemikir Muslim Al-Maududi dengan Fazlur Rahman misalnya, itu mempunyai perbedaan. Kalau Al-Maududi dia punya pemikiran bagaimana menyelesaikan persoalan umat masa kini dengan mengembalikan ke masa lampau. Itu Al-Maududi. Jadi mungkin termasuk orang-orang yang ingin khilafah dihidupkan di zaman modern ini, termasuk yang terpengaruh dengan Al-Maududi, walaupun Al-Maududi sebenarnya HTI ya kan. Tapi dia memang punya pemikiran salah satu bagaimana kita menyelesaikan persoalan di zaman kini. Nah, Al-Maududi ingin menyelesaikan persoalan sekarang ini dengan kembali ke masa lalu, masa-masa yang bagus di masa lalu kan gitu. Rahman lain pula kan, ya, Pak Fazlur Rahman ini seorang pemikir Muslim yang progresif. Kita menyelesaikan persoalan kita sekarang dengan cara kita sekarang, bukan dengan mengembalikan ke masa lampau. Wah, itu Fazlur Rahman kan, ya. Ya, jadi ya mungkin back to in the future, kembali ke masa lalu untuk menghadapi masa depan, ya boleh jadi dalam kaitan dengan apa itu peradaban Islam. Peradaban Islam pernah ada di zaman dahulu, pada zaman klasik, ya, abad ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, itu kan zaman keemasan Islam. Nah, jadi waktu itu kita maju di bidang ilmu pengetahuan, juga teknologi, sementara Barat belum belajar ke dunia Islam pada zaman apa itu. Jadi Islamnya peradaban. Ya. Jadi mungkin kita sekarang kan belum punya ini, ya, karena kita ya belum ada karya kita yang diakui oleh non-Muslim. Yang sekarang ini yang ada sekarang peradaban sekular. Nah, kalau bicara peradaban Islam, ya kembali ke zaman keemasan, the golden age. Jadi maksudnya itu go back to the past in the future, kembali ke masa lalu untuk menuju masa depan, itu dalam hal peradaban. Nah, jadi mudah-mudahan kita di era modern yang seperti sekarang ini, kita punya peradaban, gitu kan. Seperti dulu klasik kita sudah punya peradaban. Jadi yang ada peradaban Yunani, ya kan? Yunani, peradaban Kristen tidak ada. Peradaban Yunani, baru peradaban Islam. Yang sekarang ini peradaban sekular. Nah, yang sedang membuat peradaban di zaman modern ini, abad 21 ini, termasuklah kita ini, Islam kan, sedang membangun sebuah peradaban. Nah, jadi ya mungkin itu kalau seperti aliran HTI yang ingin menyelesaikan persoalan umat Islam dengan kembali ke zaman khilafah, sebetulnya kalau saya melihat mereka nggak ngerti khilafah itu. Ya, hanya diindoktrinasi khilafah, dianggap itu solusi. Kalau Pancasila ini katanya banyak korupsi, ya kan? Padahal sejarah khilafah macam-macam, ya.
panjang ceritanya. Ya. Jadi kita perlulah mewaspadai memang masuknya paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila. Ya. Kalau NU memang berkiprah terhadap negara, ikut juga membangun negara. Jadi ya NU itu akan mengawal Pancasila kan, mengawal NKRI kan, karena dianggap NKRI juga ajaran Islam, kesepakatan ulama juga itu bentuk negara di Indonesia kan gitu. Karena dalam Quran juga tidak ada disebut harus begini bentuk negara kan gitu. Khilafah itu muncul sesudah Nabi kan gitu loh. Jadi bukan pada masa Nabi khilafah itu ada. Nah, jadi apa bedanya khilafah dengan NKRI kan gitu? Ya kalau gara-gara korupsi, ya kan? Itu memang NKRI itu menginginkan korupsi kan tidak juga, bertentangan juga itu dengan undang-undang kan? Itu sangat tergantung dengan manusianya kan gitu loh. Makanya khilafah juga hancur kan karena seperti itu juga tuh, ya kan? Nah, jadi kalau Al-Qur'annya bagus lah, ya kan? Tapi perilaku orangnya, nah ini yang membuat kita hancur perilaku orangnya. Baik, itu mungkin sedikit saja untuk tadi saya terpengaruh juga dengan berkembangnya paham-paham yang keras, yang menganggap itu yang benar, di luar itu salah. Nah, cuma termasuk juga tadi kita bicara Islam pendidikan, lembaga Islam terpadu kan, ya, terpadu. Mudah-mudahan tidak membonceng paham-paham tertentu. Kadang-kadang di balik itu ada juga pahamnya kan itu kan. Ya. Jadi ya kalau sesuai paham jaringan itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sesuai kan, jadi perlu juga dilihat apakah lembaga-lembaga pendidikan yang seperti itu yang memang dianggap sukses, ya kan? Tapi ada enggak membonceng di situ paham-paham kan yang ingin ya supaya paham itu berkembang dan menggantikan paham-paham yang sudah ada kan gitu. Nah, jadi kalau kewaspadaan itu perlu, soalnya nanti ya bisa saja antara paham anak dengan paham orang tuanya beda, ya kan? Kalau soal Islam ya mungkin Islam kan bisa ini bisa itu ya, tapi ya paham bisa saja masuk, ya kan? Bisa saja masuk. Ya, paham mayoritas ya kan? Karena lembaga itu ya lembaga mungkin ada yang tidak ini, tapi mungkin ada juga yang di sana ada paham kan itu. Yang jelas memang perlu kita perlu di evaluasi, ya perlu juga disupervisi supaya ya jangan jangan merubah, mentransformasikan paham yang tidak sejalan dengan paham yang orang tuanya kan gitu. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof maupun Pak Doktor yang telah mengulas diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat di kita sebagai bekal kita nanti kelak sebagai manusia-manusia yang bersifat ilmuwan. Maka sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Sahran. Kalau nggak ada, kita persilakan kepada Pak Wahyudi untuk menyimpulkan dulu, Pak Wahyudi.
apa yang telah diberikan masukan dari narasumber kita, dari dosen pembimbing kita, mungkin bisa disimpulkan sekilas sebelum kita tutup. Pada Pak Yudi, dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Prinsip supervisi pendidikan itu adalah pembinaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan tadi kata Pak Prof. Ilyas dengan pendekatan di antara pendekatan hati, mengutip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saya rasa itu yang dapat kami simpulkan dan banyak lagi sesungguhnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Wahyudi yang sudah menyimpulkan diskusi kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu pengetahuan yang nanti bisa kita kembangkan di kemudian harinya. Kemudian saya selaku pembawa acara mungkin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Prof dan Pak Doktor yang telah mengulas diskusi kita pada malam hari ini, dan atas nama pembawa acara mohon maaf kalau ada kesalahan, kehilapan dalam penyampaian. Kita akhiri pertemuan kita dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang bisa kita sampaikan, dan saya selaku pembawa acara sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup diskusi kita pada malam hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya Pak Ketua dipersilakan. Udah ditutup moderator ini. Terima kasih Pak Prof, Pak Dokter. Saya sebenarnya mau nanya Pak Prof, tapi udah ditutup oleh moderator ini. Jadi saya tuh lihat memang emosi tadi ya, emosi itu artinya bukan negatif, positif lah. Positif yang disampaikan oleh Pak Prof, dan banyak yang kita peroleh, yang kita dapat teman-teman oleh Pak Prof ini, terutama tadi yang terakhir ditutup oleh Ustaz Wahyudi tadi. Kita saling menasihati. Kemudian Pak Prof, mudah-mudahan ini bisa kami laksanakan Pak Prof di lingkungan kami yang disampaikan malam ini, insya Allah bertahap. Di Pak Sujono di sekolahnya, saya di kampus Sawayudi, Pak Doni ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat jariah, insya Allah. Mudah-mudahan. Saya kira itu saja teman-teman ya. Untuk malam ini, insya Allah kita akan ketemu dengan Pak Prof lagi minggu depan, meskipun Pak Prof banyak kesibukan nih, tadi juga rapat, tapi kita alhamdulillah masih dapat ilmu beliau. Insya Allah. Terima kasih Pak Prof. Oke. Ya. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallah. Mantap Pak Ketua. Pak Dokter Saran. Pak Dokter. Masih ada Pak Dokter nih di dalam. Pak Dokter. Punten Pak Dokter. Oh ya teman-teman, itu kan menindaklanjuti yang kita kuliah dengan Prof Muhtar. Nanti insya Allah hari Selasa depan kan diminta yang kualitatif, insya Allah Bu Yus ya, kualitatif. Yus, siapa Yus? Mana Bu Yus? Ini nggak ada suaranya. Sama Pak Sujono nggak hadir kemarin ya. Saya itu harus cari teori baru Pak Sujono. Sinyalnya ada bisa masuk mana? Masuk sinyalnya. Ya. Pak Ketua, ngapa sampai yang muncul kepemimpinan efektif itu? Iya, jadi penjelasannya itu di perilaku leader behavior itu, perilaku pemimpin itu, penjelasannya di dalam buku itu memang itu banyak itu. Jadi perilaku pemimpin itu ujungnya itu di pemimpin yang efektif. Nah, saya itu belum menemukan tulisan kata kuncinya adalah leader behavior is effective leadership. Nah, itu lagi aku cari nih tulisannya itu. Untuk nyambungnya itu harus dapat tulisan itu, baru bisa dengan Prof Muhtar itu baru nyambung. Jadi kan
ceritanya grafik itu tidak ada, Pak Prof itu minta tuh harus ada tulisannya tuh, effective leadership gitu. Nah, Iya. dia minta letter look-nya itu, letter look-nya mana tulisannya itu. Nah, enggak, di dalam tulisan yang bahasa Inggris itu harus ada yang menyatakan bahwasanya sebentar. Harus ada yang menyatakan